Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Venisa. Untuk video kali ini, Miss Venisa akan membahas mengenai statistik deskriptif. Apa itu statistik deskriptif? Statistik deskriptif merupakan metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Untuk statistik deskriptif sendiri merupakan analisis data yang sangat simpel dan mudah dilakukan dalam menganalisis data hasil penelitian. Kenapa? Karena untuk statistik deskriptif sendiri yang dianalisis itu datanya berupa ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Nah, untuk ukuran pemusatan sendiri itu di dalamnya analisisnya itu bisa berupa mean atau kita mencari rata-rata. Kemudian mencari median atau nilai tengah. Dan juga modus atau nilai yang sering muncul. Ataupun nilai jumlah dari keseluruhan data yang sudah kita peroleh. Sedangkan untuk ukuran penyebaran itu kita bisa menganalisisnya dengan cara mencari varians, standar deviasi, nilai maksimum dan juga nilai minimum. Nah, selanjutnya untuk penyajian data yang sudah kita peroleh itu dapat disajikan dalam bentuk grafik. Nah, untuk grafiknya sendiri bisa diagram lingkaran, diagram batang, diagram garis, ataupun bentuk grafik yang lainnya. Oke, pada video kali ini nantinya akan memberikan tutorial bagaimana menganalisis statistik deskriptif ini menggunakan Microsoft Excel dan juga SPSS. Oke, silahkan simak terus tutorial berikut ini. Oke, kita lanjutkan. Untuk statistik deskriptif yang pertama ini kita akan menganalisisnya menggunakan Microsoft Excel. Di sini Bu Venisa sudah mempunyai data hasil tes bahasa Inggris siswa kelas 7 pada sekolah menengah pertama. Di sini sudah disajikan tabel dengan kolom pertama adalah nomor urut. Berikutnya, kolom kedua adalah kode siswa, dan kolom ketiga adalah nilai yang diperoleh siswa dalam tes bahasa Inggris. Di sini, siswa yang diukur sejumlah 46 siswa. Oke, bagaimana cara menganalisis statistik deskriptifnya? Yang pertama adalah kita akan mencari ukuran pemusatan terlebih dahulu, di mana kita akan mencari mean, median, modus, dan jumlah. Oke, untuk mencari ukuran pemusatan pada Microsoft Excel itu telah memuat formula-formula yang bisa kita panggil. Sehingga untuk mencari misalkan nilai jumlah dulu dari skor total yang diperoleh siswa, caranya adalah tempatkan kursor pada yang akan kita cari nilai jumlahnya. Caranya adalah ketikkan sama dengan, kemudian klik sum atau artinya adalah jumlah, kemudian kurung buka, kemudian taruh kursor itu pada baris nilai yang di awal, kemudian di drag, diklik kiri, kemudian tarik ke bawah hingga nilai akhirnya dari siswa, yakni siswa ke-46. Dilepas, kemudian kurung tutup, enter. Nah, di sini kita bisa memperoleh nilai jumlah dari seluruh nilai yang diperoleh oleh siswa, yakni 3.601. Berikutnya, untuk ukuran pemusatan yang kedua yang akan kita cari adalah rata-rata atau mean. Oke, rata-rata atau istilah lainnya adalah average. Sehingga untuk memanggil formula average, kita ketikkan adalah sama dengan, kemudian average, kemudian kurung tutup, sama kita blok seluruh
nilai yang diperoleh siswa dari atas hingga akhir. Ada 46 siswa. Oke, kalau sudah, kurung tutup kembali dan enter. Maka akan terlihat bahwa rata-rata yang diperoleh seluruh nilai dari siswa 46 ini adalah 78,28. Agar di belakang koma kita hanya menentukan misalkan hanya 2 angka, maka tinggal kita pilih pada icon home, pilih yang ini, discrete decimal. Maka kita akan bisa menentukan di belakang koma hanya 2 angka. Untuk ukuran pemusatan yang akan kita cari selanjutnya adalah median atau nilai tengah. Maka cara mencarinya adalah tuliskan sama dengan, kemudian tuliskan median, kurung buka, masukkan nilai dari keseluruhan siswa. Kurung tutup, enter. Maka diperoleh median dari nilai hasil tes kemampuan bahasa Inggris siswa sejumlah 46 siswa ini, medianya adalah 77. Oke, selanjutnya kita akan mencari modus. Untuk modus, caranya adalah ketik sama dengan, kemudian mode, kurung buka, masukkan nilai dari seluruh siswa, yakni C4 hingga C49, kurung tutup, enter. Maka diperoleh modus dari tes bahasa Inggris siswa kelas 7 ini adalah 75. Baik, demikian cara mencari analisis data statistik deskriptif untuk ukuran pemusatan. Untuk selanjutnya, bagaimana cara mencari analisis statistik deskriptif untuk ukuran penyebaran? Perhatikan tutorial berikut ini. Yang pertama, kita akan mencari varians. Untuk varian sendiri adalah ukuran-ukuran keragaman statistik yang sering digunakan. Sedangkan standar deviasi atau simpangan baku merupakan akar kuadrat dari varians. Jadi intinya adalah untuk varian itu merupakan ukuran-ukuran keragaman variansi data statistik yang paling sering digunakan. Cara mencarinya adalah untuk varian. Caranya adalah ketik sama dengan, kemudian var, kemudian kurung buka, dan masukkan nilai dari seluruh siswa dari C4 hingga C49. Kurung tutup. Oke, maka bisa langsung diperoleh data nilai dari variansnya, yakni 61,49. Agar di belakang koma hanya 2 angka, maka klik ini, decrease decimal. Oke, berikutnya adalah pangan baku. Atau sering juga bisa dinamakan standar deviasi. Untuk standar deviasi, ketikkan sama dengan STDEV. Kurung buka, sama C4.2 C49. Enter. Maka diperoleh standar deviasinya adalah 7,84. Sama, kita ubah di belakang koma hanya 2 angka.
Berikutnya adalah untuk ukuran penyebaran lainnya adalah nilai maksimum. Untuk nilai maksimum, ketikkan sama dengan max kurung buka sama C4 hingga C49 kurung tutup, enter. Berikutnya adalah nilai minimum. Ketikkan sama dengan min kurung buka dari C4 hingga C49 kurung tutup, enter. Maka sudah kita peroleh untuk data-data statistik deskriptif pada ukuran penyebaran. Oke, mudah bukan? Silahkan kalian bisa praktekkan sendiri. Untuk aplikasi lainnya dalam mencari statistik deskriptif yang bisa kita gunakan adalah SPSS. Nah, bagaimana cara menggunakan SPSS untuk menganalisis statistik deskriptif dari suatu data? Oke, silahkan simak. Caranya adalah kita copy terlebih dahulu data dari nilai siswa yang sudah kita dapatkan. Oke, kita copy. Kemudian kita pindahkan di SPSS. Ini saya sudah membuka SPSS. Tampilannya seperti ini. Masukkan pada kolom pertama. Nah, maka akan terlihat datanya sudah dipindahkan ke SPSS. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini ada nilai desimal. Walaupun nilai desimal di belakang koma di sini adalah 0. Nah, di sini kita akan mengubah sehingga nilai desimal di belakang koma ini kita hilangkan. Caranya adalah pada bawah sendiri. Di sini disajikan data view. Data view itu adalah data yang sudah kita sajikan, yang sudah kita copy dari Excel tadi. Kemudian di sampingnya ada variable view. Variable view ini adalah berfungsi untuk mengubah koefisien di atas ini, variabelnya, dan mengubah tipe-tipe data yang kita gunakan. Kita klik saja. Kolom pertama kita ubah menjadi nilai. Kemudian desimalnya kita hilangkan 0. Untuk panjang angkanya biarkan 8, tipenya numerik sudah betul. Kemudian tabelnya kita ganti nilai. Nah, oke. Maka kalau sudah, kita kembali ke data view kembali. Klik. Maka di sini sudah berubah kolomnya. Di atas judulnya sudah berubah menjadi nilai, dan di belakang koma ini sudah tidak muncul lagi. Oke, berikutnya adalah kita akan mencari analisis statistik deskriptif untuk ukuran pemusatan dan penyebaran menggunakan SPSS. Caranya adalah klik Analyze, pilih Descriptive Statistik, kemudian pilih Frekuensi. Kita masukkan nilainya ini pada variabelnya, klik anak panah ke kanan. Kemudian kita klik Statistik. Nah, di sini sudah tersaji bahwa ada ukuran pemusatan, yakni min dicentang, median, modus, dan jumlah. Untuk ukuran pemusatan itu ada di bawah, dispersion, yakni standar deviasi, variance, range atau jarak, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar error untuk min. Kita klik continue. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, sehingga di sini terlihat hasil output dari statistik deskriptif yang sudah kita lakukan adalah di sini jadi 1 untuk ukuran penyebaran maupun pemusatan. Ada minnya 78,28, kemudian mediannya 77, modusnya 75, standar deviasinya 7,84, variansnya 61, range-nya adalah 31, minimumnya 69, dan maksimumnya 94, dan jumlahnya, nilai jumlahnya adalah 361. Hal ini tentunya sama dengan Excel yang sudah kita cari untuk standar statistik deskriptifnya. Kita cari Excel-nya ini tadi. Kita bandingkan apakah nilainya sama atau tidak. Bisa kita lihat.
Oke, minnya kita tarik ke bawah. 78,28, kemudian medianya adalah 77, modusnya 75, variansnya adalah 61,49 karena ini tadi hasil pembulatan. Kalau kita kembalikan lagi ini komanya maka akan sama. Kemudian standar deviasinya adalah 7,84, oke sama. Maksimumnya adalah 94 dan nilai minimumnya adalah 63. Oke, mudah kan untuk kalian melakukan analisis statistik deskriptif menggunakan Excel maupun SPSS. Baik, silahkan dicoba secara individu.